sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita harus lawan. Ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Menarik memantau perkembangan politik beberapa hari ini. Sesudah Pilpres 2024 yang penuh drama dan kecurangan yang masif dan terstruktur, ternyata drama itu belum juga selesai. Pihak yang merasa mereka sudah menang mulai mengumpulkan kekuatan untuk bersatu, untuk merebut banyak daerah di Indonesia supaya bisa mendapat kemenangan-kemenangan selanjutnya. Beberapa partai mulai menggabungkan diri mereka menjadi satu kekuatan yang mereka namakan sebagai Koalisi Indonesia Maju. Di sana ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, dan banyak lagi. Menyusul kemudian bergabung ada Nasdem, PKB, dan PKS. Partai-partai yang selama ini berbeda ideologi akhirnya berkumpul bersama mengatur strategi bagaimana caranya koalisi mereka itu bisa menguasai Indonesia. Dan salah satu cara mereka adalah mengakali peraturan pilkada yang mengharuskan calon yang diusung di daerah harus memenuhi syarat didukung oleh 20% suara partai. Inilah lubang yang disiasati oleh koalisi partai itu. Mereka menghitung kalau koalisi mereka bersatu di pilkada, maka partai yang tidak gabung dengan koalisi mereka berarti tidak mungkin bisa mencalonkan kepala daerah. Dan itu berarti calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju itu hanya akan melawan kotak kosong. Tercatat ya, kalau strategi mereka ini berhasil, akan ada 150 kabupaten dan kota yang hanya ada kotak kosongnya. Jadi ngeri sekali rencana ini. Untuk apa sih sebenarnya rencana menguasai banyak daerah dengan mengakali peraturan pilkada ini? Ya tentulah untuk 2029 nanti, Pilpres 5 tahun ke depan. Tapi sepandai-pandainya manusia berencana, kalau Tuhan ingin berkehendak lain, manusia itu mau apa? Mendadak Mahkamah Konstitusi mengubah peta politik dan menghancurkan bangunan rencana yang sudah didesain oleh koalisi partai-partai itu. Mahkamah Konstitusi mendadak mengeluarkan keputusan bahwa peraturan atau syarat bahwa calon yang ingin maju menjadi kepala daerah harus mendapat dukungan partai minimal 20% suara dibatalkan. Dengan peraturan baru dari Mahkamah Konstitusi, maka banyak partai, bahkan partai yang tidak masuk parlemen pun itu bisa mencalonkan kepala daerah. Boom! Kabar ini memekakkan telinga koalisi partai yang menamakan diri mereka sebagai Kim Plus. Yang untuk di Jakarta nanti mereka sudah menyiapkan Ridwan Kamil sebagai calon mereka. Hancur harapan Kim Plus sekarang. Tapi wait, Kim Plus itu ternyata nggak kekurangan akal. Mereka lalu bersiasat untuk melawan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Koalisi partai ini pun besoknya itu langsung menggelar sidang untuk menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak berpihak kepada mereka. Rapat kemudian digelar dan dimaksudkan untuk membuat penafsiran baru dari keputusan Mahkamah Konstitusi supaya gabungan partai ini tetap mendapatkan keuntungan. Jijik banget kan lihat cara mereka. Dan rasa mual dari banyak penduduk negeri ini sudah sampai ke puncak yang tertinggi. Hari Kamis, tanggal 22 Agustus, ribuan elemen masyarakat turun ke jalan secara spontan mengepung gedung DPR RI.
Yang datang dan berdemo hari itu bukan hanya mahasiswa, tapi ada juga yang dari komika, para penggiat film, pemusik, dan banyak banget rakyat biasa. Elemen masyarakat ini yang sudah muak pada DPR mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi yang ingin diubah oleh anggota DPR RI. Sejak pagi jam 9 sampai malam hari, berbondong-bondong masyarakat datang ke gedung di DPR untuk memuntahkan semua rasa mual mereka. Memang langkah DPR untuk melawan keputusan Mahkamah Konstitusi ini sangat berbahaya buat Indonesia. Coba bayangkan, ada 150 kabupaten dan kota yang rawan dalam pilkada kali ini kalau keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dipatuhi. Jika terjadi perselisihan di 150 kabupaten dan kota itu dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menyelesaikan sengketa mereka karena dianggap pencalonan mereka itu ilegal karena tidak sesuai dengan keputusan hukum, pikirkan apa yang akan terjadi. Ya, perang saudara. Kekacauan di mana-mana karena hukum sudah bukan lagi menjadi panglima. Para pendukung itu akan bentrok dan bisa bunuh-bunuhan karena kecewa. Gak ada hakim, gak ada lagi wasit. Indonesia akan runtuh kalau ini terjadi nantinya. Maka turunnya banyak elemen rakyat dan mahasiswa ke jalan menghadang siasat DPR yang ingin menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya ingin menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih besar. Mahasiswa dan masyarakat memaksa DPR untuk tunduk pada konstitusi, tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi, bukannya malah sibuk membuat undang-undang yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dan sesudah dihadang dengan demo besar di Jakarta, di Bandung, di Semarang, dan banyak lagi kota besar, akhirnya DPR menyerah dan menuruti keputusan Mahkamah Konstitusi. Wow, lega rasanya. Kita menang, suara rakyat menang, kebenaran itu menang. Dan untungnya demo tidak berujung anarkis seperti yang terjadi di tahun 1998. Jadi apa yang saya pelajari dari demo kemarin mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi? Ternyata spirit perjuangan mahasiswa di tahun 1998 tetap terpelihara di dada adik-adik kita di tahun 2024 ini. Ini juga berkat dosen-dosen mereka, kampus-kampus mereka yang tetap berpikiran jernih. Saya dengar bahkan banyak kampus negeri yang meliburkan perkuliahan hanya supaya mahasiswanya bisa ikut di dalam demo besar ini. Saya jujur bangga dan optimis dengan negeri ini. Ternyata ya, banyak orang yang masih peduli. Generasi-generasi baru yang tidak hanya joget-joget di depan media sosial saja, tapi juga bisa berpikir dan menyatakan keprihatinan mereka serta menghadang dengan aksi untuk menyelamatkan negara tercinta kita, Indonesia. Adik-adik mahasiswa, saya harus angkat secangkir kopi untuk kalian semua. Salut. Gaspol.